Ayo Mas Tommy yang cerita sekarang. Sharing-sharing. Tadi kan lagi ngelanjutin itu tuh, ngelanjutin Ap- Iya, kenapa tuh bikin PT CV. tuh? Padahal belum apa-apa udah bikin CV kan. Ngeri. Oh, Luar oh, biasa emang. itu. Nah, ini karena salah lihat tutorial. Ya, Langsung gitu. soalnya gimana? Iya, heeh. Soalnya kayak aku tuh lihat siapa ya. Eh, pokoknya intinya kalau buat itu sekalian aja CV gitu, biar lebih kredibel gitu. Jadi ya mahal sih termasuk ya. Terus ya udah sikat aja. Tapi nggak kepake sih sekarang. Nggak kepake juga harus Loh, lapor ini kan SPT kan. aku lupa kemarin. Iya harus tetap lapor itu sebenarnya. Lapor Kalau itu. enggak ntar Moga-moga kena Di denda. print ntar. Eh, oh iya, aku mau tanya kan ya, eh, Mas Sutar kan ya piket, jadi aku lebih tanya, nggak apa-apa ya. Boleh, boleh. iya nggak apa-apa, santai-santai. Eh, Masnya kan apa, katanya kan pabriknya baru. Nah itu udah ada sertifikat factory audit nggak ya? Itu udah ada. Gini, baru itu karena si pabrik yang pemilik sebelumnya Ya. itu bangkrut dan dibeli sama orang ini gitu. Oh, oh ya, Oh beli oh jadi enak ya. ya. Ini masih pakai data yang sebelumnya lagi diperbaiki juga sih. Tapi udah jalan setahun kok, udah jalan setahun juga. Dan udah nambah ini lagi nambah capacity. Kemarin itu kan cuma satu Wih, satu land ininya apa? Pabriknya. Mesin-mesinnya tuh cuma satu land. Sekarang udah dua. uh, aku ini bingung soalnya kan apa yang di Jawa Tengah itu dia belum pernah ekspor dan dia baru buka 2 tahun gitu. Dia tapi nggak punya itu factory audit, jadi belum bisa ekspor Oh, sendiri. Nah itu bingung. Itu pakai jasa ini, jasanya apa? Underneath. Forwarding. Iya, undername. Bisa Iya. kok forwarding juga bisa kok ngurusin yang kayak gituan. MSDS Mm-mm. segala macam kayak gitu-gitu. asal jangan misdeclare ya. Apa 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 apa? Asal jangan misdeclare. Oh Ilegal. iya, wah mampus kalau itu. Iya iya. Tapi itu Rek, apa? Bahaya. Iya bahaya sih Mystic Bear itu. Aku nggak berani juga. Tapi itu Rek, apa? Kualitasku kalah ini dibanding sama Mas Sutar ini. Pasti. Aku, aku cari lagi nih. Wah, makanya. Itu Iya iya. gimana sih ya? Yang aku dapat dari supplier itu arangnya tuh dicampur, nggak cuma di Jawa aja, nggak cuma pakai arang batok Jawa. Karakternya Sumatera sama Sulawesi itu beda, jadi mereka mix tuh tiga arang itu. Oh. Nggak nggak cuman misalkan nih yang Surabaya kan pakai arang lokal gitu, enggak. Arang Jawa itu emang lebih bagus warna apinya, tapi abunya itu warnanya kuning. Hmm. Itu Iya iya iya. Jawa. Kalau Sumatera dia lebih putih Putih. abunya. Ya. Ah, ya itu. Tapi es konten 1,7 itu gila Ngeri loh kan? itu. Ngeri. Wah, Ngeri tuh ngeri. makanya Wah, Mas itu Sutar aku berapa liter, Mas? gimana? Dapat kontainer delnya. Yang baru mau coba jadi ya 40 feet semua, Uh, 40 feet semua. itu juga banyak. Ya alhamdulillah sih 26 ton. dapat ini jodohnya. Iya, alhamdulillah. 1,77 ya. Dan si ini apa suppliernya tuh bilang sebenarnya ini tuh as kontennya 1,5 tapi kita nggak berani nulis 1,5 karena itu terlalu tinggi banget gitu. wih. Oh. Dan Ya, itu mungkin itu ke pasti rahasia pabrik sih ya Pak. ya Tanya sih.
Ini tak suruh yang pabrik Jawa Tengah, tak suruh bisa gak dia 1,3. Satu kuat. Soalnya gini, apa namanya? Kadang kan kalau aku waktu awal-awal itu ya apa ya, nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau dibilangi sama pihak pabrik itu ya percaya aja, gitu. Jadi bilang misalnya, iya kalau briket itu maksimal kalorinya 7.500, nggak ada itu 7.800. Terus untuk es konten maksimal ya 2%, nggak ada itu yang 1, jadi aku ya percaya aja. Terus kasih harganya ya jadi harga-harga yang paling premium, aku pikir gitu. Tapi ternyata ada ya. Iya. Lumayan sih. Mas, Persaingan Mas ini. David, itu mukanya bisa diganti nggak, Mas? Kim Biar Jong Un lebih banget nih. termotivasi. Oke, oke. Mau foto apa? Bentar, aku cari foto lain ya. Puan Maharani aja. Waduh, Mana Vera? bahaya ini kalau viral. Oh iya, jangan direkam ya, waduh jangan. Iya, iya, kita kerjain Nih, video aku aja. kasih bocoran Iya, ya. makanya. Yang apa ya namanya? Aku kasih bocoran. Bayarku tuh Ah, yang dari Poland, sempat kontekan juga sama Poland. Dia dapat arangnya itu dari Jerman. Harganya di 3.200. Udah sampai CIF 3.200. Tapi Waduh. produknya itu dia dikirim dari Indonesia. Hmm. Pas kontennya Dua. 1,8. Dua Dan kali itu lipat lebih harganya. perusahaannya ini yang ada di Oh. Bogor kalau nggak salah. Ya daerah Bogor lah. Hmm. Aku udah kasih treatment segala macam. Aku kirimin produknya kita dulu nih asal bisa diajak Zoom meeting. Sekali lagi Zoom meeting itu jadi standar punyaku ya. Maksudnya standarnya kita itu kalau misalkan mau dikirim sampel atau komunikasi sama buyer itu harus ketemu muka. Hmm. Itu standarnya kita. Hmm. Jadi biar biar tahu ekspresi kan juga ngaruh ya. Kalau komunikasi bisnis itu ekspresi juga ngaruh. Iya. Ya, bagus. 1,8 udah aku kasih tahu ini kita punya produknya 1,7 dan Ah, aku kasih gratis sampai ke situ kalau misalkan apa namanya produknya nggak kepake ya nggak kau nggak rugi gitu nggak rugi apa-apa tetap nggak mau karena PDI. ya karena dia kayaknya sih kecewa karena sebelumnya itu udah minta 2 trader dari Indonesia dan ngirim barang ke sana tuh jelek berasap Hmm. berasap barangnya. Oh, iya, iya, iya. Nah, yang dari Jerman ini produknya bagus barangnya bagus. Itu produknya ini loh produknya apa Tom Coco kalau nggak salah. Hah? Apa? Tongkoko, Iya Kok Top Koko. itu Oh, pabriknya ada di Bogor. iya, iya. Hmm. Harganya tinggi Terus, 3.200 punya kita loh 1.300-an kalau Eropa. Itu nggak nyampe wah, separuhnya. Dan masih di angka di bawah 2.000 lah harusnya nyampe ke sana tuh sampai ke Poland. iya. Tapi tetap nggak mau Hmm. Banyak sih. Soalnya udah trauma ya. Iya, kayaknya sih kayak gitu. Hmm. Iya. makanya kalau udah dapat satu tuh udah enak sebenarnya. Apalagi kalau kontrak kan susah pindahnya. Iya, Iya, iya main di benar. kualitas sih ya. Mm-mm. Main di kualitas. Nunggunya lama memang. Cuman kalau udah kena, udah. Tapi begini Mas, tapi apa namanya? eh, ada kayak aku kan ya sisa kan. Ya ini ada kayak dia tuh udah punya brand kayak ke seluruh dunia gitu loh. Nah, dia ya punya pabrik di Jawa Barat gitu. Terus sayangnya waktu aku tawarin, dia tuh minta langsung satu-satunya buyer yang langsung bilang nembak minta bill of ladingmu 3, tunjukin kalau kamu udah ekspor gitu. Terus ya aku bingung kan nggak punya bill of lading. Apa pabrikku ya belum, pabriknya yang Jawa Tengah belum pernah ekspor juga. Terus aku edit edit lagi. Aku coba Ketahuan ya. ketahu. Ya jadi kayak gimana ya? Aku kan saking desperate-nya gitu pengen closing gitu loh. Jadi ya itu yang gak baik sih. Ya Semangat lah.
Ya gitu sih. Jadi ya emang juga kayak misalnya jadi aku kayak belajar tuh kalau misalnya memang paling bagus jujur aja. Soalnya kalau misalnya udah kita di matanya buyer kurang bagus, takutnya di blacklist. Gitu sih. Nah itu industrinya kecil soalnya itu lagi kan pasti ketemunya. Iya, benar-benar. Itu Saudas juga gue kemarin sempet kayak gitu yang Lebanon bro. Mm-mm. Hah? Hah? Jadi ada pembeli dari Lebanon. eh gue kontaknya tuh udah dari 2-3 bulan sebelum dia kontak gue lagi lah. Terus Ya. tiba-tiba dia kontak, kondisinya dia udah di Jakarta posisinya. eh Dia minta ketemuan tuh dadakan hari Sabtu, jam 2:30 sore dia kontak minta ketemuan malam itu juga. Akhirnya gue datang lah janjian di Kemang kan, di daerah Kemang, Sisa Cafe. Terus pas kita datang dia nanya harga segala macem, harga gue tuh lebih tinggi sekitar $50 lah dari yang dia dapat terakhir. Oh. Terus dia nanya ke gue, gimana bisa nggak lo cariin harga sekian dengan grade A? Gue bilang kasih waktu 2 hari untuk nyari. Nah itu awal mula gue ketemu sama Mas Sutar tuh, kontak-kontakan, dikasih Ah, kontak temennya yang di Semarang, Mas Ari yang hari ini nggak ikut. Dapatlah harga yang dia pengenin tuh, si Lebanon pengen. Terus udah WhatsAppan gue kasih ke Lebanonnya. Si orang Lebanon itu nggak percaya kalau gue dapat dalam 2 hari, kurang malah dari 2 hari. ya. Terus Terus, dia untuk konfirmasi itu dia nanya nama owner pabrik sama lokasinya. Nah gue waduh. coba obrolin dulu sama si Mas Ari kan, yang langsung connect sama pabrik. Kata Mas Ari nggak apa-apa Mas, aman kasih aja. Ya udah karena dia udah bilang aman, gue langsung kasih dong, gue lempar. 1-2 hari kemudian tuh bule udah nyampe sana, udah nyampe factory, Ya. potong jalur. Tapi dia bawa trader lain masuk ke situ, masuk ke pabrik itu. Terus Oh, mereka meeting segala macem. Akhirnya dia dapat di angka $30 lebih tinggi dari gua, tapi grade-nya dua grade di bawah gua, di bawah yang gua kasih itu. Gua ketawa doang kan di situ. Coba Loh, lo datangnya sama gua. Dapat. iya. Oh, Itu. kok berarti apa? Bukan di bypass ya? Dia malah bawa trader lain, bukan ke Mas Tom. Kalau dia sih alasannya gini. Dia alasannya karena sebelum gua ketemu lo, gua udah janji sama si trader ini nih, makanya gua nggak enak buat ninggalin dia. Gitu. Jujur Padahal banget ya. dia Enggak. sih bilangnya gitu. Gitu. Oh, bilangnya Jadi gitu. 780 dia dapat grade-nya tapi ABC, grade yang ketiga. Nah, gua Iya. ngasihnya di 750 tapi grade yang A. Uh, Gitu. iya, iya, iya. Akhirnya nggak jadi beli. Beda jam. Nggak dapat Nah, apa-apa dia. aduh. Kok bisa gitu ya? Ini kasusnya unik sih, termasuk udah Iya, dikasih makanya. lebih bagus, tapi malah ke trader lain. Ya susah juga ya. Ya apa nggak sedih atau gimana gitu? Atau kayak perasaannya biasa aja gitu. Kalau kalau dari kalau dari saya sih santai, karena emang ya makanya saya beberapa kali kan bilang bisnis ekspor tuh bisnis ikhlas ya. Jadi siap-siap Iya. untuk dibypass, untuk dipotong jalur gitu kan. Jadi kalau kita nggak ada rasa kayak begitu ya pasti bakal sakit hati mulu kerjaannya kan. Nggak dibalas aja pasti sakit hati kan. Nah, Iya Iya. kan. Itu. Baper-baper. Tapi santai sih. Toh juga dia nggak dapat produknya kan yang dia pengen. Iya. Jadi lebih puas. Lebih puas. Ya satu sama lah ibaratnya. Ini Rehan nih produknya
Apa nih? Iya, dari tadi. Nah, kenalin dulu ya, saya Raihan dari Kota Banjar, Jawa Barat, Mas sama Mbak. Mungkin kalau Mas Tommy udah kenal dari IG, saya kan tadinya nge-DM Mas Tommy, terus saya Iya. sharing-sharing karena emang udah pengen belajar ekspor gitu kan, sudah sering belajar-belajar sedikit-sedikit, terus ketemu Mas Tommy, diajakin buat Zoom untuk malam ini katanya. Udah ikut aja, ternyata sering-sering kayak gini. Untuk pembelajaran ekspor masih di tahap sekarang. Kemarin kata Mas Tommy untuk mencari supplier dan produk knowledge dulu, dan alhamdulillahnya baru tadi udah menghubungi supplier, Mas Tommy udah dapat suppliernya. Cuman untuk komoditinya di turunan kelapa, di briket sama Briket DC. juga. Wah, 3 nih briket nih. Iya, Pabriknya di mana? Pabriknya di mana? pabriknya masih di Jawa. Jawa Barat. Kebetulan iya di Jawa Barat, masih di Jawa. Kenalin, saya Gita juga, dari Jawa Barat juga asalnya, Pangandaran. Tapi kan masuknya deket-deket deket Banjar, terus langsung ke Ciamis ke Mas Sutar. Deket-deket kita. Pangandaran di Ketemuan mana nanti teh? langsung nimbrung bertiga. Iya. Kopdar nih, kopdar. Kopdar. Saya juga sekolah di Pangandaran tadinya, udah 6 tahun sekolah di Pangandaran, cuman emang domisili aslinya Banjar. Oh iya. Ya. Lihat Mas Ya, Tommy komen di IG kan, di IG yang bisa ekspor itu, katanya udah closing buat yang perikanan gitu kan, kerajinan Lihat. tuna. Nah. Yang Mas Tommy di kota aja bisa, saya yang deket ke laut kenapa nggak bisa gitu kan, jadi ke-trigger gitu. Iya, bener. Aku juga pas lihat Mas Tommy, ih kok bisa sih? Aku orang Pangandaran loh, maksudnya deket laut. Betul. Emang sih tinggal di Depok, tapi kan sekarang udah nggak kerja. Maksudnya sebenarnya pengen balik ke Pangandaran, ya pengen nyari-nyari info gitu. Cuman kayaknya waktu di sana kayak nggak ada tuh. Kan aku lihat di statusnya Mas Tommy ya. Oh itu statusnya kok gede Mbak, ini pabrikannya lumayan gitu. Kayak ini Pangandaran nggak ada deh yang kayak gitu. Gimana sih nyarinya gitu? Bingung. Kalau Makanya gue itu. sih nyari supplier semuanya via Google, nggak ada yang gue pernah datang ketemu tatap muka. Zoom Oke. meeting aja nggak pernah. Zoom meeting aja nggak pernah. Gitu. Jadi biasanya sih kalau gue nanya dulu ke teman-teman, ke circle, mereka punya nggak kenalan. Kalau sambil nanya-nanya ke circle itu, gue juga sambil googling. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang emang bukan dari trader ke trader, yang rantainya panjang ya, itu kalau yang rantainya panjang pasti gue tinggalin. Tapi kalau Iya, yang dari temen, dia langsung ke factory-nya, baru gue jalanin. Gitu. Di mana sih Mas daerahnya? Kalau ikan itu di Bali. Soalnya tuna kan, fresh tuna tuh biasanya di Bali, di daerah-daerah timur, Indonesia Timur. Itu. Nah, mau nanya juga mungkin dari yang udah pengalaman kan, kebetulan udah dapat supplier. Nah, untuk langkah selanjutnya gitu, mencari buyer dan yang lainnya ke depannya kayak gitu. Karena berhubungan supplier ini tuh, jadi dia juga menanyakan udah punya PT atau belum kan. Saya bilang belum punya untuk PT, mungkin dia juga menawarkan bisa untuk melalui jasa perusahaan kami. Udah kata saya, kalau bisa ya dari perusahaan Bapak aja dulu untuk proses pembuatan PT, mungkin untuk kedepannya gitu, mencari PT kata saya kan. Yang mungkin dari segi produk dan supply mungkin terjamin karena emang udah biasa ekspor juga, ditanya udah ke 12 negara kata dia kan untuk tanyanya. Mungkin kedepannya kayak mencari buyer terus dan menghubungi dan yang lainnya, karena kayak mencari buyer di luar negerinya tuh dari punya kontaknya tuh itu bisa dari mana gitu kan gitu. Sama chatnya tuh kayak gimana kayak gitu. Bro, jawab bro. Yang udah dapat bayar. Ampun suhu. Bingung juga. Kalau ini aku nyatet nih dari Pak Nur itu ada beberapa nih cari buyer di mana aja. Ada di Ena Export, ada di Go Forward, terus Trademap ya, gunain Trademap, Global Buyers, sama di Japan. Itu aja sih. Tradewheel bisa, Tradewheel. Oh ya, Tradewheel, ya Tradewheel. Tradewheel, Tradekey, terus apalagi lupa gue. ENTB apa ya namanya?
Coba cari ENTP. Oh nanti tuh dia tuh Alibaba kalau juga bisa, Alibaba. web kayak gitu tuh nanti kita dapat kontaknya atau cuman data data kayak di negara itu butuh apa Kalau kayak gitu atau gimana? kalau di Trademap itu Mas coba deh buka dulu ntar pas dimasukin apa HS code-nya nanti ada tuh negara-negara yang importir komoditi itu gitu. Nanti ada list ada apa? Ada company-nya misalnya apa webnya ada, nomor teleponnya ada. Cuman kalau saya sendiri nomor telepon ya bahasa palingan dari websitenya aja sih. Ya. Nanti Oh, Berarti ya. biasanya via email kalau dia ya. kalau saya gitu masih kalau Mas Tommy sama Mas Peter, saya mungkin tadi sih bilangnya gitu juga ya Mas ya. Iya, sama kayak gitu. Ya sebenarnya tergantung dapatnya aja sih. Kalau misalnya dapatnya dua-duanya ya kontak. Kalau mau kontak dua-duanya boleh. Kalau dapet email ya kontaknya email. WhatsApp doang ya WhatsApp doang. Dan udah pada punya website belum? Belum. Ye, Mantap. Yang belum punya website malah closing. Gimana ya? Jago, jago. Iya, Mas. Justru aku kayak mikir temen apa ya? Bukan teman, maksudnya kenalan itu ya gitu. Kayak Mas Tommy hebat. Aku ya apa namanya? Dia cuman lewat Instagram sama WA udah ada PT tapi bisa closing. Nggak lewat website lagi. PT-nya perorangan nggak pernah dipakai. Bersih dia. Ya nggak tahu sih. Biar bersih. Jadi Mas Tommy nggak apa namanya pakai apa undername gitu ya? Bagaimana kalau nggak dipakai tuh PT-nya? Kalau tuna pakai PT pabriknya langsung. Ya, Mereka PT semua yang ngurus, pabrik, enaknya pabrik. itu. Ha-ha. Karena kan Kasih mereka udah punya CP-nya jalurnya juga. sendiri kan. Hmm. Gitu. Bahkan ke forwardernya aja mereka udah nyiapin. Jadi enak banget gua. Oh. Itu tapi Lah, kalau tuna itu gini, kalau tuna itu dia kan harganya fluktuatif dan yang punya fresh tuna itu nggak cuma Indonesia. Semenjak Menteri Susi udah nggak udah nggak jadi menteri lagi ya. Jadi Vietnam punya, Thailand punya fresh tuna, Filipina punya fresh tuna. Jadi pembeli-pembeli di US tuh kebanyakan fresh tuna tuh belinya yang beli dari US sama Jepang. Jadi mereka itu ngambilnya tergantung harga yang paling murah yang mana. Jadi nggak bisa setiap daily untuk kita kirim, tergantung harga saat itu. Gitu. Oh, Bluefin ya, Mas Om? Bluefin tuna. Yellow. Oh, Yellowfin. Wah, kalau dapat bluefin gue mantep banget itu. Kayak sudah Kaya. Wow. Angin surga. gambar. Dimakan sendiri. Factory gue itu pernah dapat bluefin beratnya hampir 400-500 kilo. Dia jualnya 1 M. Dikirimnya ke Jepang, satu kontainer cuma 1 bluefin. Waduh. Itu kayak nangkep harta karun itu 1 biji Iya. kan. Makanya. Kalau aku Modalnya kayak cuma gitu, berapa ratus juta kan. aku langsung berenang sendiri nanti. Nangkep ikan. Bluefin sih, waduh. Benar-benar harta karun banget itu. Nah, itu Gitu. Raihan, aku tuh apa ya namanya ya? Raihan itu kayaknya nama yang nggak asing banget gitu ya. Kenapa? Coba jelaskan. Kenapa? Pernah Ada peristiwa apa gitu. sama Ryan? Nggak tahu. Apa menggemparkan dunia atau gimana? Oh ini KKI ya. Oke. Oh, Itu Raihan. lupa. yang viral itu. Kalau udah ada mau supplier, palingan ini sih pelajarin ini cara kerja samanya kayak gimana. Ya. Cara kerja samanya kan beda-beda tuh. Biasanya ada 2 model. Yang pertama beli putus, itu kalau misalkan kalian udah punya PT, udah punya perusahaan sendiri. Jadi si buyernya transaksinya itu sama trader atas nama PT-nya trader, nanti trader langsung beli produknya ke supplier kayak gitu.
Itu yang beli Cuman kalau bubur. kayak gitu, nanti dari kitanya kena pajak karena Mm-mm. kita ada transaksi dalam negeri sama pabrik. Nah, itu. Oh, Itu. Jadi langsung sistem komisi sih biasanya. Nah, atau enggak pakai komisi. Komisi Kalau itu sebenarnya ekspor kita itu mesti nggak pakai ada punya pajak kan PT loh. sebenarnya. Iya, ya. nggak perlu punya PT kalau komisi. Iya, Iya. benar. Benar. Cuman tinggal kerja sama sama supplier, ngejualin produknya dia, izin dulu pakai atas nama PT-nya dia, semua datanya Hmm. dikasih sama supplier itu. Hmm. Tempelin di website, tempelin di company profile-nya, terus aku minta data loh ke supplierku, minta company profile-nya kayak gimana, terus materi presentasi yang dia punya kayak gimana, aku rubah terus disebar ke buyer. Kalau ada yang nyaut dan minta Zoom meeting, aku kasihin dokumen yang aku kirim ke buyer, presentasinya itu. Pak, tadi aku pakai dokumen yang ini gitu, biar sama datanya dan angkanya juga sih. Biasanya di situ dikasih angka, yang dulu tuh ya dikasih angka tapi yang sekarang enggak. Itu buat pemancing doang sih. Kerjasamanya mau kayak gimana tuh? Yang enak sih sistemnya komisi, tapi harus harus ada kerja sama, MOU lah. Harus ada MOU Ya. sama supplier. Iya. Harus begini banget dah sama suppliernya. Ya. Benar CS banget. Iya, iya. Kalau Si nggak susah. suppliernya juga nyaranin malah ngasih masukan buat karena kelihatan mungkin baru awam ke saya. Jadi dia nyaranin kalau misalkan pembayaran langsung gak punya PT, pembayarannya nanti lewat perusahaan gitu. Nah, Iya. disaranin untuk harganya di markup dulu, di up. Jadi sebelum di-share di up untuk fee ke kayaknya sendiri sama ada komisi per tonnya. Jadi untuk komisinya tuh fee-nya ada dari per ton sama markup dari yang saya jual ke bayarnya kayak gitu kata suppliernya gitu untuk fee dan komisinya. Iya, kayak gitu tuh dapatnya double malahan. Enakan kayak gitu. Kita nggak punya resiko apa-apa, cuma nyari buyer, udah ketemu kita samperin ke suppliernya. Sisanya mereka yang komunikasi. Kita Oh, nggak oke. perlu closing gitu. Yang sekarang aku jalanin juga kayak gitu loh. Jadi nggak repot, nggak usah punya PT, nggak usah ngurusin MPWP, Iya ya. bukan pajak. Iya. Nggak kena pajak ya, Mas? Aman. Aman. Berarti misalkan udah mau closing, udah tutup buku, udah payment, kita samperin factory-nya untuk selfie di kontainer buat Nah, dipakai pas di IG mungkin bisa kayak gitu. ini doang, itu mah tinggal datang aja. Iya benar. Ya, 30. Tapi untuk baiknya mending fokus di satu komoditi kayak mungkin kan baru dapat satu supplier yang baru ketemu gitu. Cuma di komoditi turunan kelapa kayak gitu atau kita nyari lagi kayak Pelajari gitu. dulu aja sih, pelajari dulu aja barangnya kayak gimana. Iya. Benar-benar. Sampai bisa Tiket itu benar-benar kayak ngelotok gimana? lah. Iya. Ya, setuju. Oh jadi Setuju. di satu dulu gitu kayak gitu ya? Aku dulu awal itu yang dikerjain kerajinan itu 3 bulan dan nggak ada signal positifnya. Terus diganti ke briquette, itu 3 bulan pertama dapat yang organik dan belum terlalu paham ini produknya kayak gimana. Karena kan posisi juga lagi di Bogor, terus di pabriknya ini di Ciamis. Jadi bolak-baliknya lumayan kan, kerja juga di Bogor. Iya. Jadi dipelajarin dulu produknya kayak gimana, packaging-nya kayak gimana, terus lebih enaknya sih datang ke pabrik ya, ngelihat prosesnya kayak gimana kan jadi tahu alurnya. Dan mereka juga ngayak si arengnya itu berapa kali, berapa banyak, terus ngaruhnya kenapa, terus residunya itu buat apa, kayak gitu-gitu. Itu ngaruh loh. Dan lebih banyak informasi yang kita sodorin ke buyer makin tertarik. Makin percaya. Iya. Oh gitu. Iya. Dan Jadi memang gimana? oh
Ya, jadi memang apa namanya fokus satu sih. Soalnya kalau misalnya nanti bercabang, takutnya nanti kan waktu nawarin ke buyer ya, misalnya udah nawarin ke buyer, terus habis gitu bayarnya tanya-tanya. Kadang tuh buyer tuh pertanyaan itu ada yang nggak diduga gitu. Kan biasanya umumnya tanya harga apa. Nah, yang nggak diduga itu nanti misalnya kalau udah banyak produk nanti keteteran, Iya. nah, nanti Oh, bikin nggak jadi kayak gitu. dia tuh. Keteteran dia tuh. Siapa siapa siapa? Kamu itu banyak banget perangkatnya. Sampai ke batu bara. Iya, ke Mas Tommy. Waduh. Tapi mau tanya Mas Tommy, apa namanya? Suppliernya kan jauh di Bali gitu kan. Hmm. Jadi ya pertama waktu cari tuna tuh datang langsung ke Bali. Enggak pernah. Nah, nggak pernah datang. Enggak pernah. Loh, terus saya misalnya bayarnya minta, tolong videoin, aku Heeh. mau call Enggak gitu. ada. Jadi makanya dari kemarin tuh gue selalu bilang kan tuna itu special case karena Special case. eh, mereka tuh pembayarannya aja 3 sampai 7 hari setelah barang dikirim. Barang udah sampai sana 7 hari kemudian baru dibayar. Gitu. Jadi berdasarkan freshnya itu kan ada grade-grade-nya. Ada grade A, grade B, grade C. Nah, Ya. pembayaran yang mereka lakukan itu berdasarkan pengecekan yang mereka lakukan. Oh, itu termasuk resiko besar kan ya? 3 Besar sampai 7 banget. hari. Besar banget. Makanya rugi itu udah jadi temennya pabrik sehari-hari gitu. Hmm. Untuk Makanya pabriknya udah. saya nggak, iya makanya saya nggak pernah dikasih untuk bantu ngurusin forwarder segala macam biar barangnya itu langsung dari pabrik bandara langsung pesawat langsung sampai sana kan. Hmm. Kalau ada kita sebagai yang pemula yang junior masuk ke situ pasti akan lebih lama kan prosesnya. Sedangkan itu nguber freshnya. Oh, tapi Gitu. setelah itu kelanjutannya bakal sistem paymentnya gitu apa harus ganti? Pasti selalu begitu. Oh, 3 sampai 3 7 sampai hari 7 ini. hari. Iya, makanya cash flow pabriknya harus kenceng. Hmm. Oh, iya, Perputaran iya. kasnya harus kenceng banget. Semua Gitu. bayar ya, semua bayar tuna. Emang transaksi tuna kayak Hmm. gitu gitu. Fresh tuna ya. Fresh tuna. Fresh tuna. Kalau yang frozen mah nggak ada masalah. Kalau frozen rata-rata sama lah. Hmm. Gitu. Kalau fresh tuna seperti itu rata-rata. Hmm. Gitu. Ntar pasti ada momen pas lagi ngontak-ngontak ketemunya ternyata sama manufaktur juga, sama pabrik juga. Ya, banyak. Kalau Kayak gitu. pas lagi nyari buyer ya, pas lagi nyari buyer tuh ntar tiba-tiba ketemunya pabrik juga ternyata yang kita tawarin. Mm-mm. Itu gue sering tuh kayak gitu, sering banget. Nah, bro. Dan ada manufaktur juga yang ngontak minta dicariin buyer. Iya benar. Oh, Nah itu Ada itu. Dicariin gue bayar. iya benar. Jadi misalnya kita kontak waktu itu gue pernah nawarin cocoa powder ke Malaysia, ternyata yang gue kontak factory di Malaysia. Nah akhirnya gue jadi freelance marketingnya mereka, salesnya mereka juga. Itu Mantap. food salad di Spanyol, coconut oil di India, terus batu bara di Afghanistan tuh. oh. Wow. Dan Gitu. nih, satu lagi belum disebutin. Human trafficking. Wah, Kampret. Oh, dia kemana, mau ini loh, mau kemana marketnya? jual orang loh dia. Enggak, jadi Marketnya. waktu itu gue pernah kontak-kontakan sama orang Kosovo. Kosovo tuh negara pecahan Serbia. Nah, gue nawarin coconut oil awalnya. Cuman harga udah cocok, konsep pembayaran udah cocok, semuanya udah cocok kecuali quantity. Di pabrik yang gue kenal minimum tuh 18 ton. Dia cuma mau beli tuh 3 ton doang. Itu. Nah, sedangkan dari pabrik nggak mau ngeluarin 3 ton doang. Udah, tapi sampai saat ini tuh sampai setelah itu kita masih kontak-kontakan terus. Karena gue emang semua yang balas itu pasti gue jalin relasinya. Gue WhatsApp minimal seminggu sekali gitu kan. Biar enak gitu ketika kita WhatsApp lagi kan enak, kita nggak perlu mulai dari awal gitu. Nah, pas bulan puasa kemarin lagi sahur tuh iseng aja tuh, udah lama nih nge WhatsApp deh gitu.
Terus ternyata dia balas, dia bilang gini, gue pengen ngobrolin sesuatu tapi tunggu besok ya, karena sekarang di sini udah malam, dia bilang. Saat itu di mereka jam 11 jam 12 lah, selisihnya 4 jaman kan. Terus dia besoknya dia WhatsApp, dia minta disiapin construction worker, tukang bangunan coy. Wadaw, ini dari mana nih gue dapetnya ya kan? Ngirim tukang bangunan. Oh, Total oh, 120 orang. Wah, Gue oh. bingung. Forwardernya nanti pakai kapal imigran. Makanya tadi marketingnya pakai kerja gaji tinggi di mana. iya. Bingung tuh kan, Bisa loh. mau gua tolak peluang Kok bisa? rezeki ya kan? Gua nggak tolak, gua bingung dapetnya dari mana. Ngobrol sama istri, terus istri Target. bilang kemarin temen dia di kantor tuh ada sempet ngomongin temennya yang punya agen TKI. Singkat cerita gue kontak-kontakan lah sama dia, Iya. kontak-kontakan sama si agent itu, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata dapetnya susah dapetinnya karena dia fokusnya bukan di situ sebenarnya, dan permintaannya 120 orang kan, kalau misalnya cuma 5-10 orang mungkin dia bisa gitu cepet. Terus penasaran nih gue cari lagi, gue cari tahu, gue coba kontak agent lain, gue coba cari di Google apa sih persyaratannya segala macam. Nah pas gue ketemu agent lain itu dijelasin kalau TKI itu harus negara tujuan yang mau kita kirim itu di situ harus ada kedutaan besar Indonesianya. Kalau nggak ada nanti jatuhnya ilegal gitu. Nah di Kosovo itu negara yang baru merdeka dan Indonesia ternyata belum mengakui kalau mereka merdeka, termasuk juga PBB itu. Jadi akhirnya gagal gue situ. Padahal dari kita udah sampai bikin grup, udah ngobrolin terms and condition-nya apa, kita udah kirim-kiriman kontrak segala macem. Cuman gagalnya di situ. Karena dari sisi birokrasinya belum ada, hubungan bilateralnya belum ada. Gitu. Ini mungkin pertama ya, baru aku dengar cerita ini sih. GG. Ini target juga price-nya kaget. berapa itu? Target price. Target price. Tapi jujur ya, gue tuh waktu itu pas gue udah pas udah tahu cara hitungnya kayak gini, ya kurang lebih mirip lah sama outsource yang ada di Indonesia. Itu keuntungannya per kepala per kepala ya bahasanya ya, bukan per ton. Per kepala itu kurang lebih 3-5 juta itu cuma untuk rider doang.